kita secara garis besar sama, yaitu membahagiakan warga Jakarta. Mikir. Dikenal dengan gaya humor yang cerdas, mengandalkan permainan kata-kata dan singkatan jenaka. Lulusan Teknik Elektro ITS justru dikenal luas sebagai pelawak atau komedian. Alih-alih menikmati ketenaran sebagai pelawak yang super lucu, Cak Lontong memilih jalur 180 derajat berbeda. Dari komedian jadi ketua tim ses di Pilkada DKI Jakarta. Saya bersama Lis Hartono atau Cak Lontong. Terima kasih. Nama saya itu ya, Lis Hartono ya? Kayaknya. Iya. Gimana Mbak Rosi, sehat? Sehat. Saya harus disclaimer dulu. Saya ini agak trauma mewawancarai komedian. Hah? Kenapa? Trauma. Iya. Awalnya mau wawancara, belum apa-apa aku udah mau. Belum apa-apa. Memang kadang-kadang aura komedian dia nggak bisa disembunyikan. Tapi memang sebenarnya susah Mbak Rosi, jadi pelawak itu susah. Karena salah satu-satunya profesi yang dianggap sekaligus karakter itu hanya pelawak. Jadi kalau orang melihat pelawak dimanapun harus lucu. Dianggap lucu itu karakter seorang pelawak, padahal tidak semua pelawak itu selalu lucu. Pelawak itu bisa hanya lucu ketika di panggung, tapi dalam keseharian dituntut lucu. Jadi lucu pelawak itu jadi satu karakter, dipaksa. Makanya saya sering ketemu orang, ternyata kalau biasa nggak lucu ya. Ya memang kalau biasa ya saya sebagai Lis Hartono tadi. Ya Cak Lontong itu panggung ya, ya pasti, untuk profesi. Pasti. Iya. Ya, ini kita harus serius ya, Cak Lis. Saya serius, orangnya saya serius. Mana pernah saya bercanda kecuali kalau pas waktunya aja saya. Terakhir saya wawancara Komeng. Iya, kalau Komeng mah usil banget Komeng. Makanya saya nggak pernah wawancara Komeng. Cak serius. Ini serius. Terus ya. Loh kan, saya udah serius. Cak Lontong. Ini kaget saya ternyata Cak Lontong memilih jadi ketua tim ses. Tuh mikir nggak ketika terima jadi ketua tim ses? Ya ini mungkin saya luruskan dari awal dulu. Itu bukan saya yang memilih, tapi dari tim Mas Pram dan Bang Dullah yang memilih saya jadi ketua tim ses. Jadi nggak nawarin diri maksudnya kan? Bukan, saya bukan tipe orang yang suka menawar-nawarkan diri ya. Karena saya orang yang menurut saya ya, saya itu sebenarnya orang yang sangat selektif. Bahkan dalam hal pekerjaan sekalipun. Saya job biasa, pekerjaan melawak aja, tidak semua tawaran itu saya ambil. Jadi tidak semua pekerjaan melawak saya ambil. Yang saya ambil hanya yang ditawarkan ke saya. Ini serius ini prinsip ini. Jadi ya pekerjaan yang nggak ditawarkan ke saya itu nggak pernah saya ambil. Nah, kalau tadi bicara menerima ya, lebih tepatnya menerima ketika dipilih menjadi ketua tim ses. Buat saya, apakah ini mikir atau enggak? Saya sebenarnya mikir dengan saya itu kan sudah sangat identik. Ya. Saya itu selalu punya slogan mikir. Kenapa saya selalu pakai slogan mikir? Karena sebenarnya saya itu udah posisi yang malas mikir sebenarnya. Jadi saya kalau mikir itu biar orang yang mikir gitu. Jadi kalau orang mikir kan seenggaknya saya terbantu. Karena kalau saya melawak, orang yang saya hibur itu mikir, nah itu memudahkan saya. Tapi kalau cuma saya yang mikir, yang saya hibur nggak mikir, nah itu capek di saya gitu kan. Nah ketika memilih menerima ajakan menjadi ketua tim ses ini, sebenarnya sebelumnya kita sudah ngobrol banyak dengan Mas Pram Bang Dul, tapi saya tidak mengira bahwa saya akan ditunjuk sebagai ketua. Itu aja. Dan waktu itu ketika saya ditelepon, karena saya posisi pas di Surabaya, saya waktu itu mau mantu kan waktu itu? Ya, pas mau mantu, tapi tepatnya 2 hari sebelum resepsi, jadi belum akad nikah juga. Jadi pas mau pengajian, mau siraman anak. Itu taktik kayaknya. Taktiknya siapa? Taktiknya Mas Pram.
ini lagi sibuk, pasti kan pikirannya bercabang. Jadi sekarang aja saya tawarin. Nah itu mungkin juga ya. Tapi pagi-pagi itu saya ditelepon, Mas. Pertama Bang Dul telepon. Bla bla hasil kita ngobrol kemarin gini, kita sepakat pengen Cak Lontong jadi ketua tim ses kita. Saya waktu itu ya karena sebelumnya udah ngobrol, udah ngeklik. Oke lah, Mas Pram juga akhirnya menghubungi. Cuma ketika itu, ya nanti kita setelah acara Cak Lontong selesai, Jakarta kita ngobrol, saya pikir akan diumumkan ketika saya sudah di Jakarta. Dan ngobrol lagi dulu kan untuk teknisnya. Ngobrol lagi dulu. Tapi sebelum itu saya dikirim banyak hal di WhatsApp saya itu, potensi-potensi Jakarta, sumber daya manusia, tantangan dan solusinya gitu. Nah, saya kan mau pengajian, saya sebagai sohibul hajat, apa ini mau yang saya bacakan di pengajian kan gitu kan. Nanti orang-orang, loh ini untuk Jakarta kenapa dibacakan di Surabaya. Minta pikir-pikir, saya nyantai aja waktu itu karena toh ditunggu akan ngobrol di Jakarta. Tiba-tiba setelah acara selesai kira-kira siang ya, jam setelah zuhur gitu, WhatsApp aku baru pegang handphone lagi itu ada rame banget tuh WhatsApp di handphone. Saya pikir ngucapin selamat karena saya tahu mau nikahin anak. Ternyata lu kok nggak ada, bukan itu. Selamat jadi ketua tim ses, lu kok udah pada tahu, ternyata sudah diumumkan. Udah jadi berita. Bang Yos itu kan, ya udah akhirnya saya terkejutnya karena diumumkan waktu itu bukan menjadi ketua tim sesnya. Kalau ketua tim sesnya saya sudah bersedia dan mau gitu. Tapi memang kalau nggak ada kejutan itu nggak surprise ya kan? Karena surprise itu kan kejutan. Ya sama. Nah, iya. Kalau nggak ada kejutan ya nggak ada surprise. Nah, itulah. Cak, nggak ada yang tahu loh itu. Saya tanya Akbar, nggak ada yang tahu. Saya itu memang orang yang nggak suka apa ya, cerita-cerita sesuatu yang nggak perlu, karena buat saya. Maksud aku kan diskusi lah gitu. Cuman memang waktu itu udah mau akad nikah sih ya. Iya, jadi saya memang lagi fokus, seminggu itu saya sudah di Surabaya untuk mempersiapkan. Ini kan pengalaman pertama menikahkan anak, jadi belum punya pengalaman sebelumnya kan. Jadi saya benar-benar konsentrasi. Makanya udah nih, Ros, jangan nikahin anak deh kalau belum punya anak. Ribet. Bener. Namaste. Oh sini, saya seneng kalau hostnya konsentrasi, ini saya bisa fokus. Nyesel nggak tapi? Merasa dijebak nggak? Oh enggak dong, karena seperti saya katakan tadi, sebelumnya kita sudah banyak ngobrol dan ngeklik gitu kan. Jadi buat saya ketika saya hanya masalah posisi, saya berpikir awalnya memang aja untuk membantu di tim ses itu, tapi ternyata posisi saya jadi bukan pilihan Cak Lontong memang mau membantu ya. Iya. Hanya memang posisinya tinggi banget. Ketua tim ses tuh waduh, tinggi banget, kalau, Saya taunya Cak Lontong tuh emang badannya tinggi, nggak tahu bahwa memang harus jadi posisinya mungkin memang tinggi. Sudah suratan garis kepala mungkin ya. Garis tangan? Yang tinggi kan kepala, tangan kan nggak tinggi. Gimana? Kan ini masalah tinggi. Nggak ada kepala tinggi. Memang yang ditinggi ukur di apanya, tangannya apa kepalanya? Iya. Nah, kan kepalanya sampai. Awalnya saya gini, ketika saya terlibat di politik ya, di pilpres dan segala macam itu kan posisi saya ya itu tadi sebagai membantu di tim kampanye, sosialisasi seperti itu. Sekarang tiba-tiba menjadi ketua tim ses. Waktu itu biasanya kalau dulu kan saya ditugaskan, waktu saya dipilih jadi ketua tim ses, dalam bayangan saya pertama kali, asik nih, saya bisa menugaskan Cak Lontong gitu kan. Ya Cak Lontong kan biasanya jadi yang bekerja membantu kampanye. Sekarang saya jadi ketua tim ses, berarti kan saya bisa nyuruh-nyuruh Cak Lontong. Saya pikir gitu, saya baru sadar, loh Cak Lontong kan saya sendiri gitu ya. Tuhan, nasibku kalau wawancara bisa pelawak. gitu ya? Bisa, hebat ya. Luar biasa loh. Tapi nggak bisa gini. Bisa gitu tapi. Nggak bisa gini. Cak Lontong ini jadi ketua tim ses. Kan nggak main-main. Padahal Cak Lontong kan terkenal dengan komedian. Komedian lucu lah, cerdas gitu. Cuman nunjuk Cak Lontong jadi ketua tim ses, kemudian jadikan kan bercanda nih mah. Nah ini yang mungkin saya nggak setuju kalau ketika
siapapun ya, karena kalau sekarang konteksnya saya yang dipilih jadi ketua tim ses sebuah kontestasi pilkada, itu dianggap bercanda. Bukan itu, karena bercanda buat saya itu tentang konsep. Bercanda itu bukan tentang person. Rossi bisa saja bercanda, tapi saya bisa saja bercanda. Tapi bercanda itu artinya siapapun bisa bercanda, bukan perkara manusia. Kalau saya berarti bercanda, bukan itu. Tapi sebuah konsep. Apapun yang saya lakukan bisa disebut bercanda atau tidak, ya tergantung konsep yang saya lakukan. Dan dalam konteks ini kan saya sebagai ketua tim ses ditunjuk bukan karena dia bukan akhirnya konotasinya jadi bercanda, tapi buat saya ini sebuah keseriusan ketika saya melihat bagaimana Mas Pram dan Bang Dul ini memang ingin membawa pilkada di Jakarta ini suasananya riang gembira. Tidak ada hal-hal yang membuat kita menjadi, apalagi masyarakat awam menjadi alergi anti politik gitu ya, a priori terhadap politik. Enggak, justru dibuat riang gembira. Makanya memilih saya itu, saya kira itu pertimbangan yang serius dari Mas Pram dan Bang Dul. Jadi tidak ada bercanda-bercandanya. Dan saya menerima, makanya saya kalau ditanya, ini sebuah bukan kehormatan buat saya, ini sebuah tanggung jawab aja. Kalau saya menerima ini sebagai ketua tim ses, ini bukan kehormatan, bukan anugerah, ini adalah tanggung jawab. Karena disitulah saya harus bekerja, bukan sebagai kapasitas saya sebagai pelawak. Walaupun saya dibutuhkan di situ dalam konteks untuk menciptakan politik yang riang gembira tadi. Jadi pertimbangan saya yakin itu sudah sangat matang ya, sehingga diputuskan. Karena saya juga yakin bukan hanya beliau berdua kan, tim itu kan sangat besar. Tapi Cak Lontong yang dipilih sebagai ketua timnya. Nah, balik lagi, bercanda itu bukan orang tapi konsep. Buat saya begini, kalau Jakarta dengan warganya yang ya untuk ukuran provinsi yang nggak terlalu luas tapi 10 juta lebih, itu kan besar sekali. 10 juta warga negara, warga Jakarta maksudnya, ketika dalam pilkada hanya diberi satu pilihan, mau nggak mau harus memilih itu. Buat saya cara berpikir inilah yang justru bercanda. Buat saya ya, Anda mau bercanda dengan nasib 10 juta lebih warga Jakarta hanya dengan memaksa memilih sebuah pasangan. Itu baru bercanda. Itu buat saya baru bercanda. Jangan bercanda dengan nasib warga Jakarta. Kita harus serius. Kita harus memberikan pilihan yang terbaik untuk warga Jakarta. Jadi justru kadang-kadang yang bercanda itu malah cara membuat kebijakan, cara membuat rakyat tidak punya pilihan, itu baru bercanda. Buat saya melihat bercanda itu, karena bercanda itu sebenarnya sebuah konsep, bukan tentang manusia orangnya. Cerdas kamu, Cak. Dari kemarin. Baru kemarin cerdas. Bener juga ya, nggak kepikiran. Jadi jangan ngelihat orang itu karena dia pelawak, cuman lu bercanda. Itu justru merendahkan profesi orang yang digeluti dengan serius. Bener. Tapi justru ketika kita bercanda dalam konteks ngatain it's a joke gitu, dengan dengan muatan yang negatif, itu justru ketika kita melihat rakyat disalahgunakan. Itu kan ya membuat rakyat semuanya sendiri kan bercanda. Ini sebagai kita persempit aja lah. Coba Rossi bayangkan, ketika waktu itu istriku memilih aku sebagai suami, apa dalam pikirannya konteksnya bercanda? Bercanda itu. Bercanda. Yang bener ah. Bener. Saya tanyakan dulu ya. Kamu pikir ragu-ragu. Karena apa? Istri memilih pasangan, memilih suami kan konteksnya kan untuk masa depan. Ini membangun sebuah keluarga. Saya yakin bukan bercanda seperti itu. Walaupun yang dipilih seorang komedian. Ya seperti itulah menurut saya. Tapi ketika apapun profesi Anda tidak serius menjaga sebuah rumah tangga, nah itu berarti Anda bercanda dengan rumah tangga itu. Cuman gini Cak Lontong KTP-nya apa? Di mana? Saya sekarang KTP masih tetap saya warga Surabaya. Nah, bercanda ini. Nah, maksudnya? Canda. Cak Lontong nyuruh-nyuruh saya, nyuruh-nyuruh warga Jakarta pilih calon yang Cak Lontong dukung.
Tapi Cak Lontong sendiri sebagai ketua tim ses, Cak Lontong nggak milih dia. Bercanda ini. Kalau itu perspektifnya melihat bisa dari banyak sisi. Karena gini, kalau misalnya ya, Anda seorang supir, anggap aja ini taksi gitu ya, atau mungkin angkutan umum, atau mungkin supir bus. Anda membawa penumpang dalam kendaraan itu ke suatu tujuan. Apakah Anda harus jadi warga di tujuan itu? Apakah Anda harus menetap di tujuan itu? Kan enggak. Yang penting Anda membawa dengan selamat sesuai dengan keinginan orang-orang yang harus Anda antarkan. Sebagai seorang supir, Anda membawa gerbong tim ses ini, meskipun yang penting Anda membawa gerbong ini ke finish, tujuan sesuai yang diharapkan yang saya bawa. Bukan sesuai apa yang saya inginkan. Kalau saya bisa membawa ke tempat tujuan dengan happy, mereka selamat dan ternyata tepat waktu, mereka seneng, kan mereka tidak akan pernah menanyakan, Pak supir ini KTP-nya mana? Kan enggak. Orang mana Pak supir? Enggak. Tapi wah, Anda supir yang bekerja sesuai dengan tugasnya. Buat saya itu lebih penting, jauh lebih penting. Bagus juga analoginya ya. Ya lumayan, ini baru nemu. Apa Cak Lontong nggak merasa sayang yang harusnya Cak Lontong itu milik semua, tapi kemudian Cak Lontong dianggap partisan?